Okay, good afternoon, class. Good afternoon, sir. Okay, so today we're gonna learn about narrative text. But before we learn, I wanna ask to all of you guys to explain what do you know about narrative text. Maybe from Firdausi. A text that is telling a past event in a chronological order. Chronological order. Yeah, good. Good answers. What about you, Numanto? Narrative text. I think narrative text is kind of a story that telling the reader about something, somehow it explain how it happened in the like a myth or legend like that. That's why. Like a myth or legend. Yes. Tell something. Okay. What about you, Ahda? As far as I know, I think it's you tell a story that happened in the past, but you need to put it in an order so that it's quite easy to understand. Okay, well, you have a good answers. So we're gonna learn about narrative text, and the example of the narrative text is the Legend of Danau Toba. And I bet all of you guys already know the Legend of Danau Toba, right? So we're gonna next. The goals of this class. First, we're gonna learn the definition of the narrative text. And the second, we're gonna learn the structure of the narrative text because narrative text also have a structure. And then we're gonna learn about the language features. And the last, I want you guys to make a narrative text. Okay, that's next the definition. The definition. Can you, Firdausi, read the first bubble? These two forms of the text use language, imaginative language, and express emotion. Okay, so narrative text is two forms of text. Use language, imaginative language, and express emotions. And the second one, Adam. The purpose of narrative text is to entertain readers and tell stories that happen in the past. Yes, so the narrative text is to entertain the readers and tell stories that already happened, in the past. And Limanto. Narrative text is a type of a text that connects a series of events and contains a fictional or non-fictional story. Ya, jadi narrative text itu adalah tipe teks seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, tipe teks yang menghubungkan seri-seri kejadian. Jadi dia memang berurutan, in chronological order, in sequence. Oke, dari definisi, apakah ada yang mau bertanya? Do you guys have any questions? Clear. Clear enough? Okay. Next, the structure of the text. The structure of the text, first we have orientation. In orientation, what happened in orientation? Limanto, can you explain? What happened in orientation? This means the prologue of the story. I mean, how the story was beginning first. Yeah, I think like that. that's a good answer. So orientation, as you guys can see, is the start of the story. Jadi di orientasi itu adalah awalnya atau mulainya dari cerita itu. Kemudian introduce characters and setting. So in orientation, the characters is introduced and the setting also. Jadi di orientasi itu karakter-karakternya itu baru mulai diperkenalkan, latarnya, tempatnya, semuanya. Terus habis itu juga itu adalah awal mula situasinya dimunculkan. Jadi ini bukan baru awal mula dimunculkannya gitu, situasinya ya ini berkait dari karakternya, settingnya dan sebagainya. Kemudian di complication dari Firdausi, menurut Firdausi bagaimana? Itu mungkin saat mulai ada masalah-masalah yang di karakter terjadi. Mungkin bisa ada apa ya? Mungkin mulai terbentuknya tensi antara karakter yang ada dalam cerita. Okay, good answer. So in complication, like we said, like Firdausi said, the problems or conflicts arises. So the problem or conflicts already exist, and the problem is arise in complication. And because the problem already arise, the tension is built
ketegangannya itu mulai terbangun di complication. Jadi ketika ada cerita, ketegangannya itu mulai terbangun. Contoh, misalnya kita buat nih sebuah cerita mulai dari orientation dan complication, narasi. Misalnya Yong, Bapak kasih contoh, Yong bangun pagi, itu orientasinya kan, Yong bangun pagi, terus habis itu dia bersiap-siap ke sekolah. Nah, sewajar semuanya kan, dia bersiap-siap, dia sikat gigi, dia makan dan segala macam. Terus habis itu saat Yong pergi ke sekolah, dia melihat ada kecelakaan. Nah, ketika ada kecelakaan, kira-kira itu masih orientasi atau sudah bukan? Bukan. Sudah bukan. Jadi itu sudah masuk ke complication, sudah mulai ada konflik yang terjadi di cerita itu. Kemudian dia melihat kecelakaannya bagaimana, dan dia melihat TKP-nya seperti apa, the setting, the tension is built. Nah, disitulah complication-nya mulai terjadi. Terus habis itu ternyata di situ Yong dipanggil menjadi saksi. Nah, disitulah characters face obstacles. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, the main characters, especially the main characters, face the obstacles. Jadi karakternya menghadapi masalah, begitu. Jadi mungkin situ Yong menghadapi masalahnya, dia menjadi saksi di kecelakaan itu. Kemudian setelah itu, struktur selanjutnya adalah resolution. Nah, di resolution ini climax of the story-nya. Jadi setelah Yong menjadi saksi, ternyata di masalahnya nggak cuma sampai di situ. Yongnya itu dipanggil polisi, terus habis itu dia kayak mendapatkan pengalaman baru gitu, dipanggil polisi. Dia masuk ke kantor polisi. Kalau orang-orang yang kayak misalnya Yong masuk ke kantor polisi, pasti perasaannya kayak tegang, takut, ya kan? Nah, disitulah klimaksnya kayak pengalaman pertama kali masuk ke kantor polisi sebagai saksi lagi. Nah, disitulah klimaks of the story-nya, konfliknya betul-betul dimunculkan. Dan di sini adalah important decisions or actions are taken. Jadi di resolution itulah dimulai keputusan-keputusan atau aksi-aksi diambil di resolusi ini. Jadi di situ yang mau mengambil keputusan apakah dia mau bersaksi jujur atau enggak tuh di kantor polisi. Terus habis itu dia di reorientation-nya. Nah, reorientation, kalau mau minta deh ke Yong misalnya, ke Yong, menurut Yong gimana reorientation-nya? Jadi di reorientation ini masalahnya sudah mulai turun, terus habis itu ada perubahan yang terjadi di kehidupan Yong. Kalau Yong teruskan cerita tadi, Yong mau ceritanya gimana? Oke, merasakan anxiety itu tetap masih meningkat karena kayak sedikit trauma karena hasil dari masuk ke kantor polisi sebagai saksinya gitu. Karena kan kalau sedang diinterogasi kan kayak pasti dipaksa segala-galanya, terus kayak diancam gini gitu. Jadi anxiety trauma. That's my feeling, but the story it's up to the author who want to make the story. Oke, jadi begitu ya. Jadi setelah Yong merasa anxiety dan lain-lain tadi itu masih masuk resolution sebenarnya. Kemudian di reorientation itu adalah selesai sudah. Yong sudah selesai menjadi saksi di situ, terus habis itu sudah bisa balik ke rumahnya dan dapat pengalaman baru. Makanya di situ ada tulisan how characters lives change. Nah, terus juga biasanya di situ provides closure and insights. Tapi reorientation ini biasanya opsional, jadi nggak di semua naratif teks ada reorientation. Jadi struktur teks yang wajib di naratif teks adalah yang pertama orientation, kemudian complication, dan resolution. Yang opsional Reorientation. Oke, dari struktur teks, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya? Silakan. Nanya. Sebenarnya kalau gimana ya, kayak cerita kayak cerita novel gitu kan, atau cerita itu kayak misalnya kayak tiba-tiba di awal cerita itu tokohnya gini sedang berlari ketakutan gitu, tapi tidak menyebabkan kenapa, itu gimana ya? Menurut itu sebenarnya sesuai struktur atau gimana? Itu masuknya ke alur ya. Jadi alurnya itu maju mundur, maju, alur mundur. Jadi yang maksud itu tiba-tiba langsung climax, karakternya itu muncul di masalah gitu kan. Nah, itu masuknya ke alur sebenarnya. Gitu. Alurnya maju mundur. Oke, kita next ya. Kita next yang ketiga adalah language feature. Nah, language feature kita akan belajar
apa-apa saja yang digunakan ketika kita ingin menggunakan atau kita ingin mengaplikasikan narrative text. Yang pertama simple past tense. Apa itu simple past tense? Kejadian yang sudah berlalu. Kalimat yang menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Kalimat yang sudah menjelaskan kejadian yang sudah berlalu kan? Ya, jadi di simple past tense seperti itu. Contoh-contoh verbnya ada. Verb simple past tense bagaimana? Halaman PD untuk looked, Ya, faced, kicked. ya betul ya. Dan kemudian yang kedua noun phrase. Jadi noun phrase ini menjelaskan tentang atau menggambarkan tentang karakter. Dia lebih ke karakter. Contoh noun phrase seperti good boy, poor boy, tall girl. Ada lagi yang mau kasih contoh? Old guy, Old guy. Dan kasih satu. Handsome man. Handsome man, like your teacher, right? Okay. Young, Non-phrase, right? noun phrase. Beautiful woman. Beautiful woman. Jadi noun phrase itu gabungan antara noun dan adjektif sebenarnya. Simpelnya seperti itu aja. Gitu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, time connectives and conjunction. Jadi time connectives and conjunction ini contohnya seperti dia kata sambung yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya when atau first, secondly, finally, after that, afterwards. Atau ada satu kalimat narrative text yang paling terkenal yang dari time connective atau yang paling umum digunakan. Ada yang tahu? that, Bukan, dia kalimat di awal. Once upon a time. Once upon a time. Jadi itu thank you, ada good answer. Jadi time connective itu seperti itu. Dia sebuah kata sambung yang menunjukkan keterangan waktu. Time connectives and conjunction. Kemudian adverbs and adverbial phrases. Ini yang menunjukkan keterangan tempat. Contohnya, ada yang tahu nggak? Contoh, between bisa. When? Atau mungkin Yeah. kalau when itu lebih ke waktu. Time. Oh, time. Nah, contohnya misalnya in the river bank. In the river bank contohnya. Itu kayak di pinggir sungai gitu. Dia menunjukkan keterangan tempat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, action verbs. Action verbs ini selalu menggunakan verb 3 biasanya kalau di narrative text. Contohnya kalau dari stand berdiri, kalau di action verb di narrative text menjadi apa? Stood. Right. Kalau misalnya sleep, tidur. Slap. Slept. Tuh. Terus habis itu eat. Eight. Ya, jadi action verb yang dia itu ada aksinya, ada efeknya gitu. Nah, untuk di language feature, kira-kira ada yang mau bertanya? Time correction ini biasanya dipakainya di mana aja? Apa maksudnya penggunaannya itu kapan gitu? Penggunaannya itu untuk menghubungkan antar kalimat. Jadi contohnya misalnya di paragraf pertama deh. Misalnya first, Young woke up in the morning. Terus habis itu bla 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 bla. Second, nah itu contoh time conjunction, time connected. Secondly, Young ate breakfast. Kalau misalnya time connected-nya itu morning jam tuh bisa. Bisa. Karena dia menunjukkan kata keterangan waktu. Dan in the jungle-nya itu menunjukkan adverbial phrases-nya. Gitu. Cukup? Yang jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada cerita tentang Legend of the Toba. Jadi Bapak ada buatkan video untuk kalian. Nanti kita jawab sama-sama ya. Di sini Bapak menggunakan puzzle. Kita jawab sama-sama sambil menonton videonya. Oke, siap semuanya? Siap. Kejadiannya sebentar aja kok, sampai 1 menit. Oke. One day there was a young man named Toby the Light Fish. And Toba got fish that turned into a beautiful woman. Nah, pertanyaannya, who's the main character? Toba. Toba. Dano. Are you sure it's Toba? Yes. Okay, let's submit and check. Yes, that's correct. Wow, Second. you are so beautiful. Will you be my wife? I want to, but on one condition, that you don't tell my origins to anyone. Dear. Long story short, they also had a child named Samus. Samus here grew up to be quite a lazy child. Who's the name of Toba's child? Sama Are you sure? It's not Dimas?
Oh, I think it's Dimas. It's Samosir, I think. The lazy child. Quite tricky. Samosir. Okay, Samosir, right? Oh. In the story. Okay, last question. Angry at Samosir. Why are you so slow in delivering my lunch? I'm sorry, Dad. The fish boy. Samosir cried back at her mother, and her mother was angry because Toba broke the agreement from her. And the spring appeared in the middle of the village and made the village sick. And the village is now a lake known as Lake Toba. The village turns into Lake. lake, benar. Nah, lake-nya dikenal sebagai Lake Toba. Lake Toba. Ya. Pintar semua berarti murid-murid Bapak ya. Ada tulisannya tadi. Oh iya kan? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada praktis lagi sebenarnya. Bapak di sini menggunakan Mentimeter ya praktisnya, tapi kalian bisa kerjakan di rumah sendiri praktisnya. Silakan kalian bisa foto dulu mungkin. Ya, foto baru nanti kerjakan di rumah, oke? Nanti hubungi Bapak karena ini harus Bapak mulai juga. Oke, sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, aman. Cukup ya? So, Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih.